Serumit apapun masalah kita, kalau kita punya yakin sama Allah bahwa Allah ala kulli syai'in qadir, maka kita pasti akan punya harapan. Kalau kita yakin bahwa Allahu Akbar, sebesar apapun masalah kita, Allah lebih besar daripada masalah kita, kan? Bukankah kita mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar? Ada gitu yang lebih besar daripada Allah? Harusnya kita tidak pernah berdoa kepada Allah sambil mengatakan, ya Allah, saya punya masalah besar. Itu sama aja dengan kita ngeledekin Allah. Sama aja kayak kita datang ke teman kita bilang gini, saya mau pinjam duit. Enggak akan banyak kok, saya tahu kamu kalau kebanyakan kamu nggak akan sanggup. Kan nggak mungkin kita ngomong gitu kan ya. Saya lagi banyak hutang nih, saya mau minta tolong sama kamu. Insya Allah saya nggak akan minta seutuhnya. Saya tahu kamu juga kurang duitnya, saya minta dikit-dikit aja lah. Kan nggak gitu kan cara kita minta tolong. Sama aja kita doa, ya Allah, saya punya masalah besar. Ngomong ke Allah punya masalah besar. Kalau kita ngomong ke manusia kayak gitu wajar, tapi ke Allah, ya Allah, saya punya masalah kecil nih. Apa? Ada hutang sedikit, berapa? 100M. Allah kan ghaniyun, maha kaya. Jadi jangan pernah mengatakan 100M itu besar di hadapan Allah. Kita ngeremehin Allah banget. Bukankah Allah maha kaya? Jangan pernah mengatakan bahwa musibah kita, ditinggalkan orang yang kita cintai, dibully seluruh dunia, itu besar di hadapan Allah. Bukankah Allah cukup buat kamu, kata kamu? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya hasbi Allah ni'mal wakil. Jadi Allahu Akbar. Sehingga kalau kita berdoa, ya Allah, saya punya sedikit masalah. Bukankah Umar pernah mengatakan, ya nafsi, idza daqat alaikid dunya, fala taquli ya rabbi indi hammun kabir, faquli ya hammun indi rabbun kabir. Wahai jiwaku, kalau kamu merasakan kesempitan, kegalauan, bingung, sakit, jangan pernah kamu mengatakan, ya Rabbi, saya punya masalah besar. Tapi katakanlah, wahai masalah, saya punya Rabb yang maha besar. Iman dan harapan, berharap, itu nggak bisa dipisahkan. Iman dan sabar itu nggak bisa dipisahkan. Iman dan berserah diri atau menyerahkan urusannya, tawakul atau kita nyebutnya tawakal, nggak bisa dipisahkan. Bagaimana kita mau menyebut diri kita mukmin sementara kita nggak sabar ketika diuji dengan perasaan? Alhamdulillah kalau kita selama ini masih bersabar dengan ujian fisik. Ujian fisik yang setiap hari kita alamin apa? Lelah, capek, pulang kerja, pulang sekolah, pulang dari kampus, ngaji. Capek kan? Belum lagi macet-macetan, belum mandi pula. Dari tadi pagi, dari semalam kurang tidur, dan segala macam. Lelah, capek, ngantuk. Kadang-kadang sampai drop kesehatan kita. Kita bisa lalui itu. Nggak apa-apa, capek-capek juga. Yang penting saya pengen belajar. Jalan nih jauh-jauh, ada yang dari Sumedang, ada yang dari Lembang, ada yang dari Banjaran, dari mana-mana datang pengen ngaji. Jarak jauh nggak apa-apa, macet nggak apa-apa, lelah nggak apa-apa, habis duit nggak masalah. Tapi sampai di sini kesenggol dikit aja sama teman kita, dalam ucapan mungkin, dalam ekspresi, kadang-kadang kita senyumin nggak dibalas senyum, atau mungkin hal-hal sepele. Itu bikin seolah-olah amal kita yang udah habis-habisan tadi jadi berkurang sampai habis pahalanya. Ujian perasaan. Kadang-kadang datang ke sini nggak ada rasa tidak nyaman sedikit mungkin dengan teman kita atau dengan orang yang di sebelah kita, akhirnya kita merasa tersinggung, akhirnya kayak jadi berlebih-lebihan. Di tangga, di pintu, pas keluar, di tempat wudhu, di mana, hal sepele sebetulnya, tapi mengganggunya bukan fisik kita. Yang terganggu bukan harta kita, tapi yang terganggu perasaan kita nih, rasa nyaman kita yang terganggu. Seolah-olah hilang semuanya.